Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom. 1 Petrus pasal 4. Rasul Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, orang Jawa bilang gini, ya, wis meh buyar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4. Sudah ditampilkan? Oke. Kesudahan. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, kuasai dirimu. Ya, kita mesti kuasai nafsu kita. Jangan biarkan ya kita, saudaraku, jadi orang liar. Yang kedua, jadilah tenang, dikatakan. Supaya tenang, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kita tahu ini udah hampir selesai dunia ini, ayo dekat dengan Tuhan, tenang. Dan ketiga, terus berdoa. Ya, supaya kamu dapat berdoa. Ayo doa terus. Jangan berhenti, sembahyang terus. Halo, amin. Amin. 3 hal ini, saudara. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang. Coba tampilkan 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada siapa? Orang-orang pendatang, orang-orang perantauan. Saya yakin di Jakarta banyak orang perantauan, betul? Bukan asli Jakarta. Saudara tahu enggak, kita di dunia ini perantauan. Kita di dunia ini cuma pendatang. Kita semua warga kerajaan surga. Amin. Di dunia kita cuma lewat. Orang Jawa bilang ing donya pira lawase, ing donya mung mampir ngombe. Hanya mampir apa? Minum. Dunia bukan rumah kita. So itu di dalam Yesus tidak ada lagi cungkoren, tidak ada lagi iniren. Kita semua surgaren, warga kerajaan surga. Amin. Yes. Orang perantauan, tampilkan ayatnya, belum selesai. Tersebar di 5 kota. Pontus, Kapadokia, Galatia, Bitinia, dan Asia Kecil. Dan Rasul Petrus mengingatkan di ayat 2. Kamu sudah dipanggil sesuai dengan rencana dari Allah Bapa. Kamu dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kamu sudah terima percikan darah dari Yesus Kristus. 3 oknum Allah, Tritunggal. Ya, Bapa merencanakan, ya, Yesus menebus, dan Roh Kudus menguduskan hidup kita. Saudara-saudara, hari ini saya tergerak datang untuk menyampaikan tentang akhir zaman. Supaya kita tidak terlena hanya dengan berkat mujizat, ya, kesembuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sudah dekat. Kita sedang menunggu Natal yang kedua. Yesus akan datang kembali. Ya, saudara udah siap? Amin. Ready or not, Jesus is coming. Are you ready? Amin. Coba notnya saya minta agak kenceng dikit supaya saya bisa nyanyi. Saya suka sambil khotbah nyanyi gitu ya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Yes. Bawa saya terus masuk sana. Sudah gak lama. Ayo orang Kristen, anak Tuhan, jangan terlena dengan berkat dan mujizat. Ya, kita siapkan diri kita. Saya ingin mengajak saudara melihat satu perumpamaan di Matius 25. Tentang 5 gadis yang bijak, ligabi, dan 5 gadis yang bodoh, ligabo. Ligabi, ligabo. Saudara, sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Sama-sama tertidur. Aduh, lama gak datang-datang. Ketika mempelai datang, bangun. Saudaraku, coba lihat Matius 25 ayat 7. Ini yang akan saya bahas sedikit hari ini. Matius 25 ayat 7. 2, 3. Gadis-gadis itu pun bangunlah, lalu apa?
membereskan pelitanya. Kalau kita tahu Tuhan mau datang, kita mesti beres-beres. Ada banyak hal yang belum beres dalam hidup kita yang hari ini kita mesti bereskan. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya nggak bisa membereskan ini. Saya nggak sanggup Tuhan. Saya nggak bisa bereskan ini. Hari ini dengar, Tuhan akan membereskan buat saudara dan saya. Waktu disalib sebelum mati, Yesus berteriak apa? Sudah beres. Yesus bilang sudah beres. Ya, hari ini saya akan membahas beberapa hal yang harus kita bereskan. Yang pertama tadi dikatakan apa? Gadis-gadis itu pun membereskan apa? Pelita. Yang pertama, yang harus kita bereskan adalah pelita. Ya, apa pelita? Pelita itu bukan hanya terang. Pelita itu bicara tentang urapan. Banyak anak-anak Tuhan, urapannya udah mulai kering. Ada yang bilang, Pak, saya dulu kalau doa, saya langsung nangis, Pak. Saya doa, saya ngerasakan Tuhan hadir di depan saya. Sekarang saya doa, saya nggak merasa apa-apa. Wah, pelitamu harus dibereskan. Ya, saya berdoa saudara di sini semua hari ini adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Jangan sampai kita jadi orang yang mantan diurapi. Ya, dulu diurapi, sekarang udah enggak. Seperti Saul. Saudara perlu tahu, Saul ini urapannya dahsyat. Saul ini manifestasinya seperti seorang nabi. Sampai orang bilang ini raja atau nabi. Ya, karena dulu raja dan nabi itu dua hal yang berbeda. Tapi akhirnya Saul ini mantan orang diurapi. Kita suka minum kopi mantan. Apa itu? Kopi apa itu? Ya, sekarang semua buka kopi. Satu bikin kopi, semua ikut. Orang Indonesia latah. Kalau di Surabaya ini satu bikin rujak manis, satu jalan jual rujak manis semua. Satu buka gereja, semua buka gereja. Latah, tapi lebih baik buka gereja daripada buka panti pijat atau tempat pelacuran. Ya, nah, saudara-saudaraku, jangan jadi orang yang mantan diurapi. Yang kedua, ya, jangan jadi orang yang anti dengan pengurapan seperti Goliat. Goliat mengejek, mencemooh. Tapi jadilah yang ketiga, orang yang penuh dengan urapan. Kok nggak ada amin? Seperti David, seperti Daud. Tiga hal ini tampilkan, ya. Mantan diurapi, siapa tadi? Saul. Tunjukkan tiga-tiganya langsung satu tampilan. Dua, anti pengurapan siapa? Goliat. Tapi jadilah yang ketiga, orang yang penuh dengan urapan. Saya berdoa urapan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Urapan Allah terjadi, yang bisa nyanyi, di tempat F ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Jangan jadi Saul, saya ulang, orang yang mantan diurapi. Jangan jadi Goliat, orang yang mengejek, mencemooh, ya, anti dengan pengurapan. Tapi jadilah suami-suami yang penuh dengan urapan. Jadilah istri-istri yang penuh urapan. Saya doakan anak-anak muda di sini diurapi. Saya berdoa pengusaha-pengusaha bisnismen diurapi. Bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba-hamba Tuhan di gereja. Setiap orang Kristen harus bereskan pelita kita. Ya. Daud pernah berkata dalam Mazmur 20, Tuhan memberi kemenangan
kepada orang yang loh, saudara nggak tahu? Baca ayat ini, Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Kenapa kita kalah? Karena kita nggak diurapi, saudara. Mazmur 20 ayat 7. 2, 3. Sekarang aku, ya karena kemarin kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. Tapi hari ini saudara tahu. Katakan amin. Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Saya doakan tidak ada orang Kristen kalah di sini. Semua jadi pemenang. Kuncinya diurapi. Opo aku kok kalah terus? Kenapa saya selalu kalah? Kuncinya cuma satu, Anda belum diurapi. Mau diurapi? Taruh tangan di atas kepala. Bilang dalam nama Yesus, hari ini saya diurapi. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan ada dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kalau yang gak beres, kita segera bereskan hari ini. Karena Tuhan mau datang. Kalau Pak Jokowi mau datang, wah semua kampung tempat itu dibereskan. Hari ini Pak Jokowi ke Samarinda. Saya tahu karena saya kemarin di Samarinda. Ya, memberkati pernikahan ya, jemaat yang tinggal di sana. Saya pulang ke Balikpapan tadi malam di delay. Jam 11 malam dari Balikpapan, jam 1 tadi saya baru sampai Surabaya. Jam 5 udah ke airport ke sini tadi naik pesawat jam 5. Ya, Pak Jokowi mau datang. Semua dicat bagus. Jalan-jalan trotoar dibenahi. Ya. Rumput-rumput, sampah-sampah dibuang semua, dibersihin karena menyambut kedatangan Pak Jokowi. Saya kalau ada tamu mau datang, apalagi anak-anak saya laki 3 punya teman perempuan, Pak saya mau bawa teman saya perempuan ke rumah. Saya bilang sama istri saya, ayo rumahnya dibersihin, ya kita beres-beres. Jangan sampai nanti teman anak kita bilang, aduh papa mamanya Timothy ini gimana ini, sofa kok jadi tempat jemuran. Karena anak laki-laki pulang sekolah bajunya dilempar di sofa, bukan untuk tempat duduk, untuk tempat baju, saudara. Ayo beres-beres. Yang datang sekarang yang mau hadir adalah raja di atas segala raja. Ayo beres. Yang gak beres diberesin. 1, bereskan pelita kita. Yang kedua, yang harus dibereskan adalah jala. Apa yang dibereskan? Matius 4 mengatakan, lalu murid-murid Yesus membereskan jalannya. Mungkin hari ini ada yang jalannya nggak beres. Jala adalah sarana untuk mencari uang. Jala adalah sarana untuk mendapatkan berkat. Mungkin hari-hari ini jala kita koyak. Lubang. Masuknya 1 ekor ikan tapi keluarnya 5 ekor. Dapatnya 1, keluarnya 5. Berarti apa? Halo? Dapat 1, keluar 5. Berarti orang bilang tekor. You know tekor? Minus. Bukan surplus tapi defisit. Lebih besar pasak daripada bentar lagi ambruk. Bentar lagi bangkrut. Saya doakan jemaat GSJS di Jakarta tidak ada yang bangkrut. Dalam nama Yesus. Amin. Enggak ada. Saya doakan di sini nggak ada yang mantan orang kaya. Yang ada di sini mantan orang miskin. Halo, amin. Jangan jadi mantan orang kaya, saudara. Saudara-saudara, mungkin hari ini jala kita koyak. Coba buka Matius 4. Saya tunjukkan dasar ayatnya semua. Tadi bereskan pelita, udah. Sekarang bereskan jala kita. Matius pasal 4 ayat yang ke-21. Tuhan datang di sini untuk membereskan.
pulang dari MOI ada yang dibereskan sama Tuhan. Amin. 2, 3. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Saudara, hari ini mungkin ada yang jalannya enggak beres, jalannya koyak. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya jala kita tidak koyak. 1, ikannya harus berjumlah 153 ekor. Katakan, ikannya harus berjumlah berapa? 153 ekor. Jangan lebih. Kalau lebih koyak jalannya. Bilang 153, 2, 3. 1, 5, 3. Kalau orang Jawa bilang apa? Siji, limo, telu. Ya. Kalau orang Tionghoa bilang apa? I, u, san. Mana Pak I Usan? Saya dengar ada yang namanya Pak I Usan. I, u, san. Yang kedua, supaya jalannya tidak koyak, kita harus memanggil perahu-perahu yang lain. Jangan semua ikan kita masukkan dalam perahu kita. Pasti bukan hanya koyak, perahunya akan tenggelam. Jangan hidup dalam keegoisan. Semua untuk saya, semua untuk saya. Habis kamu nanti, tenggelam pasti. Yang ketiga, nanti saya terangkan. Supaya jalannya tidak koyak, timbangannya harus jujur. Jangan punya neraca serong, itu kebencian Tuhan. Tuhan tidak suka dengan neraca yang serong. Coba baca Amsal 11 ayat 1. 1, 1, 1. Satunya 3 kali. Amsal 11 ayat 1. Jangan bilang, wah kok bagus ya angkanya. Siapa tahu besok keluar ini. 1, 1, 1. Karena ada orang Kristen ya, kebiasaan di gereja tuh nyatet. Tapi yang dicatat angka-angka. Firmannya enggak, amsalnya enggak, tapi cuma angkanya. Nomor-nomor. Amsal 11 ayat 1, 2, 3. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan. Ayo perhatikan, jangan jadi orang yang ya 8 kilo tapi ngomongnya 10 kilo. Jangan, saya dulu suka beli buah di pinggir jalan. 5 kilo. Sampai rumah saya timbang cuma 3/4. Waduh, ya sejak itu saya nggak pernah beli di pinggir jalan. Ya, mereka nggak jujur. Ya, jangan palsu tapi ngomong ini barang asli. Itu bikin jalamu koyak. Itu bikin kita dihancurkan oleh Tuhan. Karena neraca serong adalah kekejian. Tuhan ingin kita belajar jujur. Yang setuju bilang amin. Ya, ada ayat mengatakan di Amsal pasal 14 ayat 11, kemah orang jujur akan mekar. Coba baca Amsal 14 ayat 11. Sekarang baca ayat tinggal klik keluar ya. Kalau dulu memang susah di gereja. Buka Alkitab. Sampai ini Alkitab basah saudara. Kena air liur kita ini tapi gak ketemu ayatnya. Sekarang klik keluar. Amsal 14 ayat 11. 2, 3. Rumah orang fasik tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saya doakan hari-hari ini dompet Anda akan mekar. Toko Anda akan mekar. Bisnis Anda akan mekar. Amin. Kita doa GSJS ini mekar terus. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Orang Jawa bilang mekrok. You know mekrok? Mekar. Ya. Ayo saudara, saya ingin hari ini kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Gak ada yang perlu kita tutupi ya. Karena Tuhan tahu.
Ya, apa yang ada dalam hidup. Tuhan tahu kita ini siapa sebenarnya, Tuhan tahu. Ya, saudara boleh ganti nama apapun, Tuhan tahu. Saya boleh ganti nama jadi Delon, Tuhan tahu saya Samuel Gunawan. Ya, Tuhan tahu aslinya kita. Katakan amin. Yaitu Lim Swee King tidak pernah ganti nama. Tetap Lim Swee King. Dia tidak ganti nama menjadi Lukito Ceking. Tetap Lim Swee King. Ya, biar saya operasi mata saya jadi besar, Tuhan tahu aslinya mata saya sipit. Tuhan tahu. Ada yang bilang, Pak, kalau punya duit buat sekali-sekali operasi. Operasi apa? Bapak ini ya matanya kayak Shinchan. Bapak melek sama merem itu nggak ada bedanya. Biarin, Tuhan tahu aslinya kita. Katakan amin. Ya, nah hari ini kita akan lihat supaya tidak koyak ikannya berapa tadi? 153. Saya tunjukkan ayatnya, kita baca ya. Kalau enggak nanti saudara bingung. Ini Pak Pendeta ini dapat angka dari mana? Yohanes 21 ayat 11. Kita baca. Yohanes 21 ayat yang ke-11. 2, 3. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar. Semua baca 103 ekor banyak. Ulangi berapa? 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Satu ayat lagi di Injil Lukas, panggil perahu yang lain. Lukas 5 ayat 6 dan 7. Cantik lagi, urut 5, 6, 7. Wah, nomornya kok bagus-bagus hari ini Pak Pendeta. Lukas 5 ayat 6 dan 7. Ya, ini kuncinya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya datang untuk memberikan berkat buat saudara. Saya doakan selesai dari ibadah ini, semua jalannya enggak koyak. 6 dan 7. Lukas pasal yang ke-5. Ayo sama-sama. 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat ke teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir, udah manggil perahu lain aja udah hampir tenggelam. Apalagi kalau tidak memanggil, hanya dimasukkan perahunya sendiri, maka dia akan habis. Saudara, hari ini saya ingin saudara perhatikan jumlah ikannya berapa tadi? 105, 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 3, 9. Tuhan ingin kita pegang 9. 1, 5, 3. Pakai gerakan. 1, 5, 3. Itu ada restoran 153. Ada PT 15, toko 153. Itu pasti jemaat GSJS, saudara. Dia udah dengar khotbah saya itu. 1, 5, 3. 1 tambah 5, 6 tambah 3. Tuhan mau kita pegang 9. 9 itu angka kelimpahan. Berapapun angka dikali 9, hasilnya kalau dijumlah 9. 9 kali 3 berapa? Kok ada yang kalkulator? Masa lupa SD? 9 kali 3, 27. 2 tambah 7, 9. 9 kali 9, 81. 8 tambah 1, 9. Bayi di dalam kandungan ibu berapa bulan? Berapa? 10. Loh, kok kerasan? 10 bulan? 9. Lihat, Yesus disalib jam 9. Roh Kudus dicurahkan jam 9. 9 buah roh, 9 jabatan roh, 9 karunia roh. Iman, bernubuat, kesembuhan, menafsirkan, 9. Ya, Tuhan mau kita pegang 9. Jangan pegang 10. 10 ini hukuman. Ingat, Mesir dihukum Tuhan
dengan berapa hukuman? 10 belah. Dari air menjadi darah, nyamuk, lalat pikat, bisul, ya, penyakit sampar sampai ke 10 kematian anak sulung. Tuhan nggak mau kita pegang 10. Harus pegang dari mana 9 ini? 10 dikurangi 1. Berapa? 10 dikurangi 1. 1/10. Apa itu? Apa? 1/10 itu apa? Perpuluhan. Banyak orang Kristen jalannya koyak karena tidak ngerti perpuluhan. Saudara jangan bingung. Di luar, di YouTube orang bilang gak perlu perpuluhan begini-begini. Udahlah. Banyak orang sekarang sok kepinter, sok minter sehingga akhirnya berkata gak perlu itu. Firman Tuhan berkata ini yang benar. Bukan kata pendeta. Katakan amin. Pendeta bisa salah, ahli teologi bisa salah. Tapi firman Tuhan ini kebenaran dan tidak pernah salah. Yang setuju bilang amin. Saya tetap yakin perpuluhan itu perintah Tuhan. Saya perpuluhan, saya pendeta, saya nggak mau jadi gajah di belangkoni. Iso khotbah gak iso kelakoni. Ya, coba baca Maleakhi 3 ayat 10. Apa kata Alkitab? Coba itu saudara hati-hati ya. Jangan denger banyak YouTube. Iman Anda hancur nanti. Saya dengar nggak benar, saya matiin. Ini orang ya mau lebih pintar dari Tuhan. Saya nggak usah dengar. Ya, Tuhan jangan dilawan. Yang percaya katakan amin. Tuhan ini standarnya, firman ini standar kebenaran yang tidak bisa diubah. Maleakhi 3 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, maka apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan apa? Mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang perlu dibereskan adalah tempat tidur. Tempat tidur. Eneas seorang yang lumpuh 8 tahun. Dia bertemu dengan Petrus dalam kunjungan ke sebuah kota bernama Lida. Petrus berkata, Eneas, bangunlah. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dikatakan lalu Eneas membereskan tempat tidurnya. Hari ini mungkin ada yang tempat tidurnya nggak beres. Tempat tidur bicara tentang perkawinan, tentang banyak anak-anak Tuhan pernikahannya hancur sudah. Ada yang konseling sama saya, Pak, saya ini setiap hari ribut dengan istri saya. Loh, kenapa? Istrinya juga datang nangis. Kenapa? Lalu saya diberi hikmat. Saya tanya, Pak, maaf, tempat tidurnya Bapak bagaimana? Maksudnya Pak Pendeta, Bapak hubungan suami istrinya gimana? Wah, ya ini Pak, saya sudah lebih dari 1 tahun, saya nggak pernah tidur dengan istri saya. Wah, ini yang harus dibereskan. Saya sama istri saya itu sudah nggak ada rasanya Pak, sudah anyep. Loh, kayak makan soto aja, anyep. Ya, saya ini, Pak, ya lihat istri saya udah enek. Waduh Pak, jangan. Satu kali dia bilang sama istrinya, Mah, aku kayak kalau lihat kamu tuh aku ingat seperti di laut. Loh, kenapa Pak di laut? Di laut itu aku mual. Dan aku pengen muntah. Istrinya nangis. Pak, kamu jahat kamu. Masa kamu lihat aku pengen muntah? Iya. Ada yang lagi, Mah, kamu udah gocap loh Mah. Gocap itu berapa?
Kenapa Pak mau dikasih kado? Enggak, mau tak tukerin jinggoan 2. Cewek 25-an tahun 2. Aduh Pak, Bapak nyakitin cewek, nyakitin perempuan. Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak punya anak, cewek digituin suaminya mau, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa Bapak gituin istrinya? Papa mamanya dengar kan sakit hati juga. Saya doakan hari ini tempat tidur kita dibereskan oleh Tuhan. Amin. Tuhan udah mau datang, ayo. Ya, jangan sampai suami istri hubungannya nggak benar. Wah, kita nggak bisa masuk nanti. Ingat, yang bisa masuk Bahtera hanya siapa? Nuh dan istrinya. Saya tulis. Sem dan istrinya. Ham dan istrinya. Yafet dan istrinya. Istrinya. Kalau kita nggak benar tempat tidur, wah. Saya dengar di negara tertentu anak-anak muda udah nggak mau menikah dengan lawan jenis. Tapi yang cewek, yang cowok kawin dengan boneka. Saya dikasih foto, Pak tahu kenal ini? Ini loh istrinya. Mana? Loh itu boneka itu. Loh masa sih? Yang cewek nggak mau kawin sama cowok, kawin sama robot. Tempat tidurnya nggak beres semua ini. Saya nggak ngomong lagi LGBT, udah pasti udah tahu semua. Di luar negeri sudah disahkan undang-undang boleh memberkati sesama jenis. Bersyukur Indonesia menolak LGBT. Halo amin? Menolak. Dan yang harus kita terima kasih kepada teman-teman kita muslim yang ada di DPR. Seandainya tidak ada mereka, mungkin udah lolos LGBT di Indonesia. Tepuk tangan buat teman-teman muslim, tepuk tangan. Mereka yang mati-matian nolak, nggak mau. Saya bilang, aduh Tuhan berkati teman-teman kita ini. Ya, kalau sampai ini disahkan undang-undang, terpaksa GSJS harus memberkati pernikahan Adam dan Edi. Adam dan Edi, padahal harusnya Adam dan Hawa. Saudara-saudara, tempat tidur udah nggak beres, kawin cerai, kawin campur, kawin mengawinkan, udah kawin lagi, terus. Aduh, tempat tidur nggak beres ini. Ya, saya tidak menyindir Bapak Ibu loh ya. Wah Pak Sam nih mungkin tahu ada yang cerita kalau saya begini, enggak. Saya khotbah tidak ada yang intervensi. Saudara nggak datang pun khotbah saya sama. Ya, ayo baca Kisah Rasul sebelum saya tutup. Kisah Rasul pasal 9 ayat 32. Saya ingin pulang terima berkat. Katakan amin. Jangan sampai pulang nggak dapat berkat. Wah, rugi udah datang pagi-pagi ke sini macet, cari parkir susah. Pulang gak dapat berkat, saudara rugi. Ayat 32, Kisah Rasul 9, 23. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. 34. Kata Petrus kepadanya, semua baca. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga. 3 hal yang perlu dibereskan, saya ulang. 1, yang perlu dibereskan apa tadi? Pelita, urapan. Jangan kita jadi mantan orang diurapi. Yang kedua, yang harus dibereskan apa tadi? Jala. Jangan sampai jala kita robek. Sayang, udah kerja keras, nggak ada hasil. Sebab itu ikannya harus berapa tadi? Jangan egois, panggil perahu lain. Dan yang ketiga, belajar jujur. Jangan curi timbangan, jangan main tipu-tipu. Jangan. Dan yang ketiga, yang dibereskan apa tadi? Tempat tidur.
Ya, kalau nanti ada yang nggak beres, doa. Kita angkat tangan, Tuhan akan selesaikan. Saya akan doakan saudara, saya mungkin nanti minta ruangan ya. Karena saya kan mungkin terlalu capek Jumat Sabtu luar pulau ini, saya minta di satu tempat, saya duduk aja, saya akan doakan saudara. Karena ini saya sampai malam dan nanti malam saya langsung ke Gambir, pulang Surabaya. Jam nanti kereta yang 8:30 Argo Bromo. Karena besok di Surabaya pagi saya ada tugas lagi. Doakan Tuhan beri saya kekuatan. Amin. Nuh dan istrinya, ucapkan Sem dan istrinya. Saya tulis Ham dan istrinya, Yafet dan berapa orang? 8. Saudara harus punya 8 ini. Itulah sebabnya kita harus punya 8 hal rohani. Berapa? 8. Yang pertama namanya iman. Semua bilang iman. Kamu harus berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yang kedua, kebajikan. Kebaikan. Jangan punya iman tapi jahat. Itu imannya setan. Setan itu percaya kepada Yesus. Dia dengar nama Yesus, dia gemetar. Kita kalah sama setan. Dengar nama Tuhan Yesus, kita nggak gemetar kan? Tadi sudah dengar Tuhan Yesus, biasa-biasa itu. Setan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu setan. Kita enggak kan? Berarti kalah sebenarnya imannya sama setan. Tapi setan itu jahat. Itu orang kalau beriman tapi jahat, itu namanya imannya setan. Ya, setan itu jahat. Kebaikan. Yang ketiga, kepada kebaikan apa? Saya tulis. Kepada kebaikan apa? Orang Kristen mesti punya pengetahuan loh. Bukan IPA, IPS, fisika, matematika, bukan. Saudara mesti punya pengetahuan tentang Tuhan. Katakan amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Nyanyi. Lebih dalam dari semua yang ku pengetahuan. Kita seringkali lebih kenal, lebih tahu setan daripada kenal sama Tuhan. Ayo, saya tanya yang kepalanya gundul, kecil-kecil, setan itu namanya apa? Tuyul. Yang apa? Gegernya lubang, namanya apa? Sundel bolong. Loh, saudara kok kenal sundel bolong? Hah? Yang bersisik dan ada ekornya, namanya apa? Nyi Blorong. Benar, ada yang tahu Nyi Blorong. Kalau yang di pantai selatan namanya Nyai. Yang giginya taring panjang-panjang namanya apa? Dracula. No, saudara kenal. Tapi Tuhan nggak kenal kan? Kita kurang pengetahuan. Halo, amin. Umatku binasa karena kurang, bukan karena kurang doa. Doanya udah banyak, pengetahuan yang kurang. Belanda bisa menjajah Indonesia, Indonesia dibikin anak bangsa, nggak sekolah, nggak punya ya sekolah itu anaknya menir-menir, anaknya tuan-tuan. Yang keempat, kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. 4. Yang kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. 5. Ayub juara ketekunan. Istrinya bilang begini, kamu masih bertekun sama Tuhan. Anakmu mati, semua 10 peti mati di rumah Ayub. Enggak gila, enggak masuk grogol udah haleluya. 10 peti mati isinya mayat anaknya. Bisnisnya bangkrut, kebakalan, dirampok, ludes. Tubuhnya kena penyakit. Istrinya bilang, masih bertekunkah engkau? Hai suamiku, hujatlah Tuhan. Hujat Tuhanmu dan matilah kau. Mungkin istrinya Ayub orang Batak. Matilah kau. Saya juga Batak. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ya kan? Bertekun. Yang kelima apa? Yang keenam salehan. Saleh 6. Saudara harus minim sampai 6. Baru pasti selamat masuk surga.
Kalau saudara dan saya tidak sampai kesalehan, saya nggak jamin kita masuk surga loh ya. Sorry. Ayub orang yang saleh. Dia terkaya, saleh. Jarang orang kaya saleh. Cornelius, seorang perwira Itali, tentara Itali, dia saleh. Saudara mesti saleh. Jangan bilang, Pak, saya memang saleh. Namanya saya Bapak Saleh. Dulu kakek saya namanya KS Gunawan. Cornelius Saleh Gunawan. Di Surabaya ada gereja Bukit Saitun. Pendetanya Dr. Yusuf BS. BS itu singkatan bijak saleh. Saudara mesti saleh. Tanya diri kita, udah saleh belum? Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh. Jadi minim sampai di level 6. Dan yang ketujuh, kasih akan saudara. Cintai dulurmu, saudaramu. Yang paling sulit itu melakukan Ibrani 13 ayat 1. Apa bunyinya? Ibrani 13 ayat 1. Tolong ditampilkan. Ibrani 13 ayat 1. 2, 3. Peliharalah. Paling susah melakukan ayat ini. Kita sama orang lain baik. Sama saudara kita, keponakan kita nggak baik. Sama ipar kita, nggak baik kita. Dosa pertama, Kain membunuh Habil. Habil itu siapanya? Keponakannya? Habil itu siapa? Teman bisnisnya? Halo? Habil itu siapa? Saudara kandungnya. Sing dipateni pertama, dulur. Hati-hati. Kamu baik sama orang, nulung orang di luar pulau, bencana, oke. Saudaramu sendiri gak bisa makan, kok gak kasih duit. Hah? Ya? Dan yang terakhir, 8. Kasih akan apa? Kasih akan? Kasih semua orang yang baik, yang jahat sama kamu, cintai. Doakan musuhmu, berkati orang yang menganiaya kamu. Kalau saudara bisa 8 ini, engkau pasti masuk bahteranya Tuhan. Nuh istrinya, Sam is, Ham is, Yafet istrinya. Sudah beres enggak rumah tangga kita? 8. Dan saya tutup. Itulah sebabnya kita harus punya 8 pikiran Kristus. Berapa? 8. Pikiran dan perasaan Kristus. Kalau enggak punya 8 enggak bisa masuk bahtera, Pak. Yang masuk bahtera 8. Nuh, Sem, Ham, Yafet dengan istrinya masing-masing 8. Coba lihat Filipi 4 ayat 7. Saya udah selesai nih, sebentar saya tambahi dikit aja. Filipi 4 ayat 7 dibaca sama-sama. Damai sejahtera Allah yang memelihara, ya, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam program DSA. Damai sejahtera Allah. Bilang DSA apa? Damai. Halo Bapak Dr. Terawan, Jenderal. Saya kemarin telepon, saya mau undang ke GSJS Surabaya. Saya pernah ketemu, baik sekali, ini anak Tuhan. Doakan Pak Jenderal Terawan, Tuhan angkat dia jadi orang hebat di Indonesia. Amin. Dia bikin program cuci otak kan. Banyak. Ya. Hari ini untuk pikiran kita ada program DSA, damai sejahtera. Memaintenance, pemeliharaan. Pesawat kenapa jatuh? Karena maintenance-nya nggak benar. Mobil saudara perlu di maintenance, 5.000 kilo ganti oli, 10.000 kilo ganti kampas rem, filter, semua diganti. Gedung ini perlu pemeliharaan, perlu maintenance. Ya. Saya tutup, ada 8 pikiran, apa saja? Apa yang satu, yang benar. Mikirnya tuh mesti yang benar, itu pikirannya Tuhan. 2, yang mulia. Yang 3, adil. Terus yang suci. Jangan mikir yang jorok-jorok. Terus yang manis, yang kecut, yang pahit jangan dipikir. Banyak orang sakit karena kena kanker karena banyak mikir. Kepahitan dengan suaminya. Suaminya selingkuh dengan pembantu. Suaminya selingkuh dengan temannya. Pikir pahit, kena cancer. Terus mikir yang apa? Sedap didengar. Terus yang ketujuh yang ya, terus
Terus 8. Yang sedap didengar dan yang patut dipuji. 8 ini. Saudara mesti punya ini. Jangan bilang, wah Pak Pendeta kok nyocok-nyocok kan 8. Ini ayatnya, ini pelajarannya. Saya sekolah, saya jadi pendeta, saya khotbah nggak asal ngomong, saudara. Hanya bilang, Pak kok bisa gini, kok bisa 153 tadi? Loh, saya sekolah ini. Ya. Kok nggak 144 loh? Ya kita bilang 153 kok 144. Coba baca sebagai ayat penutup tadi ya. Kita baca sama-sama 8 hal rohani. 2 Petrus, ayo baca dulu ya. Supaya saudara pulang mantep. Wah Pak Sam kita dari Surabaya datang bawa berkat 8. Supaya semua. Kita kumpulnya bukan hanya di MOI. Satu kali semua kumpul di surga. Halo amin. Saya bertanggung jawab GSJS semua masuk surga. GSJS semua selamat. Nanti Tuhan marah sama saya. Gembala kamu ini gimana nih? Jemaatmu masuk neraka semua. Ya, ayo baca 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. 2, 3. Justru kamu harus menambahkan, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada 1 iman, 2 kepada kebajikan, 3 kepada pengetahuan, penguasaan, 4 kepada penguasaan diri, 5 ketekunan. Kepada ketekunan, kalau udah saleh mestinya aman. Udah safe ini, udah surga pasti. Tapi jangan sampai 6, lanjut terus. Terus dan kepada kesalehan apa? 7 dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lanjut ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu, dengan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, semua baca, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu. Ayat selanjutnya 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah 11 terakhir, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Penutup Filipi 4 ayat 7 dan 8. Kita baca ayatnya supaya saudara mantep pulang bilang saya pasti masuk surga. Punya 8. Ya, Filipi 4 ayat 7, 2, 3. Damai sejahtera Allah, DSA, yang pokoknya segala akal akan memaintain, memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ayat 8. Jadi saudara-saudara semua yang 1, semua yang 2, semua yang 3, semua yang 4, semua yang 5, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, 7 dan patut dipuji. Amin. Tepuk tangan sekali lagi, 8 ini. Ya, saya berdoa semua punya 8. Katakan amin. Pulang dari tempat ini, target saya 8 Pak. Halo? Yang masuk Batra berapa? Yang masuk Batra berapa? 8. Ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta, dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading
dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.